I'll leave it at that. But I just want them back. Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gue Valen. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2018, yang dimana sang pelaku adalah tak lain dan tak bukan sang suami dan sang ayah dari satu keluarga yang menjadi korban. Dan kasus pembunuhan ini bisa juga disebut sebagai salah satu kasus pembunuhan yang tempat penyimpanan jasadnya bisa dibilang juga agak susah untuk dilacak oleh pihak kepolisian. Ya udahlah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke kasusnya. Ini dia kasusnya Chris Watts. Pada tanggal 13 Agustus tahun 2018 sekitar pukul 2 subuh atau 2 dini hari, teman Shannon Watts yaitu Nicole Atkinson mengantarkan Shannon ke rumahnya di Frederick, Colorado setelah mereka melakukan bisnis trip bersama. Beberapa jam kemudian Nicole mencoba menghubungi Shannon, namun Shannon tidak bisa dihubungi. Nicole merasa sangat khawatir karena Shannon baru saja melewatkan sebuah janji atau appointment untuk bertemu seorang dokter kandungan. Jadi posisinya si Shannon ini lagi hamil ya. Nicole kemudian memutuskan untuk menghubungi Chris, yaitu suaminya Shannon yang sedang bekerja. Jadi posisi si Chris ini lagi di tempat kerjanya. Dan selain itu juga Nicole memutuskan untuk menghubungi pihak kepolisian. Polisi kemudian langsung melakukan penyelidikan di rumah keluarga Watts pada sore itu. Meskipun pihak kepolisian tidak menemukan ada tanda-tanda pelanggaran di rumahnya tersebut, polisi menemukan ada mobil milik Shannon dan juga barang-barang milik pribadinya masih ada. Keesokan harinya Shannon bersama putri-putrinya secara resmi dinyatakan hilang. Nah tadi itu sedikit intro tentang kasusnya ya, dan sekarang kita masuk ke tahap investigasi atau tahap penyelidikan dari pihak kepolisian. Di hari-hari berikutnya, cerita yang disampaikan oleh Chris Watts berubah dengan sangat drastis. Dia awalnya memberitahu kepada pihak kepolisian bahwa dia tidak tahu keberadaan Shannon, Bella, dan Celeste di mana. Dan setelah itu Chris mulai tampil di depan media dan meminta bantuan kepada masyarakat untuk mencari keberadaan istri dan kedua putrinya tersebut. Sementara itu penyidik dari kepolisian setempat, CBI, dan FBI telah memeriksa catatan telepon Chris yang menunjukkan bahwa dia berselingkuh dengan salah satu rekan tempat kerjanya di Anardako Protelium. Kemudian pada tanggal 15 Agustus, tepatnya 2 hari setelah menghilangnya Shannon Watts bersama putri-putrinya, Chris gagal dalam tes poligraf. Dan semenjak gagalnya tes poligraf tersebut, semuanya berubah dengan sangat drastis kembali. Pada sore itu, Chris berjanji kepada pihak kepolisian dia akan mengatakan yang sesungguhnya. Jadi dia akan berkata sejujur-jujurnya apa yang terjadi kepada istrinya, yaitu Shannon Watts, dan juga putri-putrinya yaitu Bella dengan Celeste. Dengan syarat dia diperbolehkan untuk berbicara dengan ayahnya terlebih dahulu. Dan kemudian para penyidik mengambil resiko untuk memperbolehkan Chris Watts berbicara dengan ayahnya. Dan ternyata hal tersebut membuahkan hasil yang sangat manis. Awalnya Chris mengaku kepada sang ayah bahwa dia telah membunuh istrinya, yaitu Shannon Watts. Tidak lama kemudian penyidik menemukan tubuhnya Shannon dan juga kedua putrinya, yaitu Bella dan Celeste, persis di tempat yang dikatakan oleh Chris, yaitu di situs atau di site Anardako Protelium. Tubuh Shannon ditemukan di sebuah kuburan dangkal yang kurang lebih sangat lebih mudah ya untuk ditemukan karena kuburannya pun dangkal, dan kalau nggak salah ya itu tuh kelihatan kayak ada gundukan pasir gitu, gundukan tanah gitu di sekitaran situ tuh. Untuk tubuh atau jasad putri-putrinya, mereka ditemukan di dalam tangki minyak. Tubuh Shannon dikubur dangkal, sementara tubuh kedua gadis itu berada di dalam tangki minyak. Pada tanggal 21 Agustus tahun 2018, Chris didakwa atas pembunuhan keluarganya.
Dalam pengakuan awalnya, Chris mengatakan bahwa dia mencekik Shannon karena ia sangat marah melihat Shannon mencekik kedua putrinya, yaitu Bella dan Celeste. Kemudian Chris mengatakan kalau Shannon kesal akibat dari Chris mencoba untuk membicarakan tentang perpisahan atau perceraian dan mengakhiri hubungan mereka. Dan kemudian Shannon membalasnya dengan membunuh kedua putrinya. Setelah membunuh Shannon, Chris membawa ketiga jasad tersebut ke site Anardako Protelium dan kemudian menguburkan masing-masing jasad tersebut atau menyembunyikan masing-masing jasad tersebut. Seperti yang tadi sudah dijelaskan dan ditemukan oleh tim penyidik, Shannon ditemukan di sebuah kuburan dangkal atau dikubur secara dangkal. Terus untuk tubuh putri-putrinya yaitu si Bella dan Celeste, mereka dimasukkan ke dalam tangki minyak Anardako Protelium. Akan tetapi pada bulan November, cerita Chris kemudian berubah lagi. Kali ini dia mengaku membunuh istri dan putrinya dan mengaku bersalah atas 9 dakwaan terhadapnya. 5 dakwaan pembunuhan tingkat pertama termasuk 2 dakwaan tambahan untuk putrinya karena mereka adalah anak-anak di bawah 12 tahun. 1 dakwaan penghentian secara tidak sah kehamilan dan 3 tuduhan merusak tubuh manusia yang telah meninggal. Dan akhirnya Chris Watts dijatuhkan hukuman, dan untuk pembunuhannya sendiri dia dijatuhkan hukuman sebanyak atau selama 5 kali seumur hidup. 5 kali seumur hidup. Waduh, gue gak kebayang itu berapa lama. Yang dimana 5 kali seumur hidup ini 3 kali seumur hidupnya itu berturut-turut dan yang 2-nya itu berbarengan. Jadi ada yang ini jalanin dulu seumur hidup yang pertama, terus kedua, terus ketiga, terus yang 2 lagi yang sisanya itu langsung di-bread dibarengin. Jadi intinya sih sama aja gitu. Dan kemudian Chris Watts ditambah lagi atau dibebankan lagi sekitar 84 tahun penjara untuk kejahatannya yang lain. Jadi kalau ditotalkan, Chris Watts akan mendekap di penjara sekitar 250 tahun. Yes, 250 tahun penjara itu udah sama kayak udah sama kayak hukuman mati sih sebenarnya, tapi memang pelan-pelan gitu. Meskipun Chris telah mengaku bersalah atas ketiga pembunuhan tersebut, dia belum menceritakan kisah sebenarnya tentang apa yang terjadi pada pagi hari tanggal 13 Agustus tahun 2018. Namun dalam wawancara lanjutan selama 5 jam dengan penyelidik dari penjara, Chris mengungkapkan kebenarannya. Setelah bertengkar dengan Shannon pagi itu tentang keinginannya untuk berpisah, Chris mencekiknya sampai mati. Ketika Chris mencoba untuk membawa jasad Shannon turun tangga dan mau dimasukin ke dalam mobil gitu ya, mau dibuang lah intinya gitu. Dia melihat Bella dan Celeste bertanya ke dia, itu ibu kenapa gitu, itu kenapa dia mau dibawa kemana gitu. Dan karena hal ini Chris kemudian membawa jasad Shannon yang sudah meninggal dan juga kedua putrinya yaitu Bella dan Celeste untuk ya dibawa entah kemana dia pergi gitu. Dan di sini posisinya juga Bella dan Celeste masih hidup ya. Dan juga selama di perjalanan kedua putri tersebut dibekap oleh Chris. Kemudian Chris membawa mereka menuju ke Anardako Protelium atau site-nya Anardako Protelium, dan di situ baru Chris mengeksekusi 2 putrinya yaitu Bella dan Celeste dan kemudian mengkuburkan jasadnya Shannon dan kemudian membuang jasadnya Bella dan Celeste. Chris Watts hingga hari ini masih hidup dan dia masih menjalani masa hukumannya ya 250 tahun ya, itu bakal sampai mati gitu. Dan dia menjalani masa hukumannya ini di dalam keamanan maksimum di sebuah penjara di daerah Wisconsin. Tempat dia dipindahkan karena masalah keamanan pada bulan Desember tahun 2018. Shannon pergi meninggalkan orang tuanya dan juga saudara laki-lakinya. Tetapi mereka tidak selalu mendukung kisahnya Shannon diangkat menjadi sebuah film. Awal tahun ini pada bulan Januari, Lifetime menayangkan film Chris Watts Confession of a Killer, dan keluarga tersebut angkat bicara melalui pengacara mereka. Itu adalah narasi palsu yang tidak secara akurat menggambarkan siapa Shannon dalam hidup
siapa Bella dalam hidup dan siapa Sissy dalam hidup. Kata pengacaranya yaitu Steven Lambert kepada Inside Edition. Ketika orang luar membuat sesuatu tanpa melibatkan mereka, itu menyakitkan mereka. Itu menyakiti mereka. Untuk mengenang 3 orang anak yang jadi korbannya Chris Watts, yaitu Bella, Celeste, dan Nico. Nico ini nama anak yang ada di dalam kandungan Shannon ya. CoComelon yaitu sebuah tayangan edukasi untuk anak-anak yang dirilis oleh perusahaan Moonbug. Dan yang seperti kita tahu, Moonbug atau CoComelon ini udah di mana-mana banget ya. Mulai dari merchandise-nya, official merchandise ya, itu mahal-mahal banget memang gitu. Terus juga di YouTube apalagi gitu, mereka memang startnya di YouTube. Dan kalau nggak salah di Netflix juga sampai ada CoComelon Lane gitu kalau nggak salah nama serialnya gitu, sampai sebesar itu loh. Dan mungkin ada satu bagian yang belum kalian ketahui, yang dimana Moonbug mencoba untuk mengenang ketiga anak tersebut, yaitu Bella, Celeste, dan Nico dengan cara membuat sebuah karakter atas nama mereka. Ya karakter-karakternya namanya sama gitu. Moonbug pakai nama Bella, Sissy atau Celeste, dan Nico. Jadi Moonbug mengenang ketiga anak ini yang menjadi korban sang ayah yang menjadi seorang atau seekor monster. Oke, mungkin segitu aja untuk kisahnya dari Chris Watts. Dan sekarang kalau menurut cocok logi dari gua, ayahnya bunuh istrinya, bunuh keluarganya dan sebagainya gitu. Ini emang sangat menyedihkan, sangat menyedihkan gitu. Kenapa harus anak yang selalu jadi korban gitu? Semua masa depan anak-anak itu masih sangat panjang gitu. Dan ibaratnya biarkanlah mereka hidup dulu, biarkan mereka rasakan kehidupan yang nyata gitu. Biarkanlah mereka jalan dulu. Maksudnya kenapa setiap orang tua pelampiasannya ke anak gitu. Gabriel Fernandez, Chad Dorman, ya banyak lah gitu. Kayang, siapa lagi? Pokoknya banyak banget gitu. Kalau kalian penasaran nih, gue juga ada beberapa kasus-kasus atau case-case yang sudah pernah gue bahas yang ibaratnya korbannya anak-anak gitu. Dan di video-video itu juga gue selalu ngejelasin kenapa kalau hal-hal yang seperti itu gitu gue ngerasa relate gitu. Karena gue selalu takut gitu apa yang gue bacain atau apa yang gue sampaikan itu terjadi kepada anak gue gitu. Jadi kayak itu selalu takut dan gue selalu sedih juga gitu kalau misalnya korbannya harus anak kecil gitu. Waduh, kayak memang terlalu berat gitu. Apalagi kayak sekarang ada di Middle East gitu ya, Israel versus Hamas gitu. Banyak banget korban-korban anak kecil, bahkan korban-korban bayi gitu yang ditinggalkan di rumah sakit dalam keadaan udah mengering dan sebagainya gitu. Itu kan sedih banget gitu men. Kayak aduh ya Allah gitu. Dan kenapa harus anak kecil yang jadi korban gitu? Kenapa harus anak-anak yang ibaratnya masih belum berdosa gitu yang selalu harus jadi korban atas pertengkaran orang-orang dewasa? Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang kasusnya Chris Watts. Dan kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik tombol like atau tombol thumbs up-nya. Dan juga kalau kalian penasaran gue ke depannya upload video apa aja, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah. Dan juga sekalian bantu channel ini biar lebih berkembang lagi. Dan juga jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke keluarga, teman, kerabat, rekan kerja, pokoknya sebanyak-banyaknya lah ya. Dan kalau kalian punya kritik, saran, atau pendapat tentang video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.